Pemirsa, BMKG memprediksi puncak fenomena La Nina terjadi pada Februari 2022 mendatang berbarengan dengan puncak musim hujan. Dampak fenomena La Nina menyebabkan peningkatan intensitas hujan tinggi hingga 70%. Lalu bagaimana kesiapsiagaan BNPB menghadapi dampak bencana hidrometeorologi akibat La Nina? Dan bagaimana skema evakuasinya? Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Revika Sibarani. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta seluruh elemen untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu oleh faktor cuaca dan fenomena La Nina, di mana data BNPB menyebut dari 2016 hingga 2020 sudah terdapat 17.032 kali kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh BNPB untuk menangani dampak buruk dari fenomena La Nina ini? Kita cari tahu jawabannya. Data BNPB menyebut hampir 99% bencana yang dilaporkan adalah bencana dengan jenis hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kemudian cuaca ekstrim, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data dari BNPB per 3 November 2021 ini, setidaknya sudah terdapat 2.172 bencana alam yang terjadi di Indonesia yang sebagian besar merupakan jenis hidrometeorologi. Sementara hasil kajian BMKG menyebut bahwa fenomena La Nina memicu curah hujan yang tinggi dan sudah terdeteksi sejak September lalu dan diprediksi masih akan berlangsung hingga April 2022 mendatang. Curah hujan ini meningkat sekitar 20% hingga 70% yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, NTT, Kalimantan bagian selatan, hingga Sulawesi bagian selatan. BNPB meminta BPBD di 34 provinsi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak buruk dari hidrometeorologi. Nah, saat ini saya akan berbincang langsung dengan pakarnya nih pemirsa. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Muhari selaku Kapus Datinkom BNPB. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, ini kan seperti yang kita tahu kalau di 2021 akhir sampai awal 2022 ini menjadi fenomena La Nina nih ya Pak ya. Ya. Nah, ini seperti apa sih Pak langkah antisipasi dari BNPB sendiri Pak? Ya, kita ketahui dari informasi BMKG bahwa La Nina yang puncaknya akan datang berbarengan dengan puncak musim hujan ini bisa membawa peningkatan intensitas hujan 20-70%. Okay. Artinya tentu saja kalau curah hujannya meningkat juga membawa potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Oke, nah Pak kalau untuk koordinasi nih Pak dengan masyarakat begitu, karena memang bukan hanya dari pemerintah saja begitu ya, tapi juga harus ada kerjasama yang baik dari masyarakat. Seperti apa sih Pak koordinasinya Pak, secara khusus untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan Pak? Iya, bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai, masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah dengan kelerengan yang cukup curam, mari kita lihat sama-sama lingkungan kita. Kalau ternyata lingkungan kita kurang daerah resapan airnya, kurang vegetasinya, mari sama-sama kita kejar untuk menanam pohon, kemudian melihat drainase, melihat gorong-gorong kita apakah sudah cukup optimal nantinya mengalirkan debit air ketika puncak hujan nanti di Januari Februari. Oke, nah kalau untuk berbicara skema evakuasi Pak, apalagi di tengah protokol kesehatan nantinya seperti apa Pak? Ya, pertama mungkin kita harus menyampaikan dulu masyarakat harus tahu kapan harus evakuasi, itu dulu. Okay. Artinya kadang-kadang kalau kita melihat bencana hidrometeorologi ini diawali oleh intensitas hujan tinggi. Nah, buat kita kadang-kadang intensitas hujan tinggi ini kalau
terjadinya malam hari itu kadang-kadang kita tuh malah narik selimut tuh. Betul. Makin enak Betul. tidurnya. Nah ini justru berbahaya. Jadi kami mau menghimbau bagi masyarakat yang ada di Kelerengan, masyarakat yang ada sepanjang bantaran sungai, kalau terjadi hujan deras lebih dari 1 jam, lihat keluar kalau objek atau rumah atau apapun benda yang jaraknya 30 sampai 50 meter dari rumah kita itu tidak kelihatan. Artinya visibility kita, jarak pandang kita terbatas. Artinya intensitas hujan sangat tinggi. Ketika di pengungsian, kita tahu memang kita melihat saudara-saudara kita di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, pasti ada kondisi-kondisi yang nanti membatasi kita untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kita sangat paham keterbatasan yang ada di pengungsian, tetapi yang paling minimal kita harus lakukan adalah pakai masker ya Pak ya. Paling Itu paling minimal. penting. Jadi memang kalau untuk puncaknya sendiri ini Januari Februari ya Pak ya? Oke, tapi nanti akan terjadi sampai April Pak? Prediksinya? Maksimalnya Pelan-pelan aja Pak, kita jalannya. maksimal. Kecepatan ya Bang? Yang gimana Pak? Ini jalan BNPB kayak gitu. Kalau jalan orang BNPB Kalau jalan anak media pelan Pak. Gimana Pak maksimalnya tadi Pak? kalau maksimal mungkin dampaknya itu di Maret itu udah mulai meluruh. Oh oke. Itu aja nggak apa-apa. Oke siap-siap Pak. Nah, untuk mengetahui seperti apa nih tanggapan dari BMKG terkait fenomena La Nina dan wilayah mana saja yang terdampak, saya mau cari tahu nih informasinya. Ikuti saya yuk. Kita BMKG prediksi di saat itu bulan September kita merilis perkiraan musim hujan, dan sekarang ini udah hampir 80% wilayah-wilayah di Indonesia ini sedang berlangsung musim penghujannya. Kondisi sekarang ini musim hujan ini juga diperkuat istilahnya ditambah dengan fenomena La Nina. Memang tidak seluruhnya artinya terdampak oleh fenomena La Nina ini. Tapi beberapa di wilayah termasuk di Jawa ya, Jawa, kemudian di Sulawesi bagian selatan, Kalimantan, terus ke arah timur, Maluku, Papua seperti itu. Dan sebentar lagi musim hujannya ini akan mencapai puncaknya di bulan Januari, Februari. Jadi nggak secara langsung karena dayanya kalau untuk sebuah tsunami itu kan cukup besar. Jadi kalau kondisi cuaca iklim ini dapat mempengaruhinya itu kepada tingginya gelombang, seperti itu angin kencang kalau di laut. Tapi kalau hingga tinggi sebesar misalnya seperti tsunami ini selama ini tidak secara langsung dari peristiwa cuaca iklim ekstrim, karena dayanya memang jauh lebih besar untuk meningkatkan tingginya air di laut. Nah, untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat nih terkait fenomena La Nina, saya mau coba ajak berbincang. Nah, ini ada Mas. Halo Mas, boleh berdiri sebentar sama saya? Dengan Mas siapa Mas? Ferdi. Mas Ferdi? Ya. Mas Ferdi, saya mau tanya dulu nih. Mas Ferdi udah pernah dengar soal fenomena La Nina? Ya. Sudah pernah ya sebelumnya? Nah, ini kan saat ini 2021 akhir sampai awal 2022 ini memang diprediksi fenomena La Nina nih, di mana cuaca ekstrim, terus nanti akan ada dampak banjir juga. Nah, tanggapan Mas seperti apa sih? Tanggapannya untuk cuaca ekstrim yang tiba-tiba ini sebenarnya antisipasinya ya mempersiapkan diri aja, karena ini kan sebenarnya sudah berulang-ulang kan kalau La Nina itu. Jadi berharapnya ada antisipasi juga ya? Ya buat dari diri sendiri, dari pemerintah juga. Nah, saya mau cari satu masyarakat lagi nih warga. Halo Bapak, selamat siang Pak. Dan Bapak siapa Pak? Nama saya Pramudia Ditama, saya oke. biasa dipanggil Adit. Pak Adit, saya mau tanya nih, Bapak udah pernah dengar fenomena La Nina Pak? Pernah dengar? Pernah dengar ya pastinya ya Pak. Nah,
seperti apa nih Pak tanggapannya? Apalagi fenomena La Nina ini kan terjadi di akhir tahun ini sampai awal tahun depan. Tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Sebenarnya ini mengkhawatirkan bagi para nelayan ya, salah satunya para nelayan. Kedua, efek dari La Nina itu juga bukan hanya pada nelayan ya, tapi juga ke petani ya. Yang ketiga termasuk kita ke manusia ya, ke anak-anak kita yang sebagai, apalagi dengan COVID-19 ini ketahanan tubuh mereka bisa berkurang. Oke, kan memang seperti yang Bapak bilang tadi dampaknya menyeluruh begitu ya Pak, Ya, bahkan ke seluruh masyarakat kalau misalnya banjir segala macam. Ya. Nah, harapan Bapak sebagai masyarakat nih untuk pemerintah seperti apa untuk antisipasinya Pak? Antisipasinya memang mulai dari kita sendiri, mulai dari kita tidak membuang sampah. Sampah itu yang kita buang di sungai dan sebagainya itu ya sampai ke laut. La Nina berpotensi meningkatkan curah hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya upaya mitigasi dan edukasi perlu terus ditingkatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat siap jika suatu saat nanti menghadapi dampak buruk dari fenomena La Nina ini. Dari Jakarta, Retika Sibarani, Jenny Yasin, dan Eko Miyadi, iNews melaporkan.